Alur cerita, Tales of Herding Gods. Chapter 271. Dalam keadaan linglung, Kinmu merasakan seseorang memanjat tubuhnya. Dia cukup marah saat tidur, dan dengan demikian, dia memberikan 2 tendangan dan menendang orang itu dari tempat tidur. Orang itu juga linglung dan naik kembali ke tempat tidur sambil menarik selimut, meringkuk ke dadanya. Namun, dia ditendang oleh Kinmu sekali lagi. Pada akhirnya, ketiga gadis itu meringkuk bersama untuk tidur, meninggalkan Kinmu sendirian di sisi lain. Beberapa hari terakhir kerja keras telah menyebabkan Kinmu dan Ling Yuxiu tertidur lelap. Ketika Kinmu bangun keesokan paginya, Ling Yuxiu meringkuk di bawah lengannya. Untuk bangun, dia dengan hati-hati menggeser lengannya, takut membangunkannya. Sebenarnya, Ling Yuxiu sudah bangun, tapi dia adalah gadis berkulit tipis. Dia takut hal-hal akan menjadi canggung ketika dia bangun, jadi dia berpura-pura tidur. Ketika dia bangun, dia diam-diam membuka matanya dan melihat dia mengambil sepatu dan ujung kaki keluar dari ruangan. Kinmu menghela nafas lega setelah berjalan keluar dari ruangan. Kedua saudara kembar itu bangun lebih awal dan berbicara di halaman. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan Muda Qin suka meninju di dalam tidurnya. Dia memukuli saya dengan baik, lihat saja mata saya yang bengkak. Tidak hanya itu, saya ditendang di dada dan didorong dari tempat tidur. Apa dia memanfaatkanmu? Bahkan tidak sekali. Namun, bagaimana kita melaporkan bahwa sang putri dan tuan muda sedang tidur bersama dan bahkan kita berada di ranjang yang sama, berbagi selimut?" Kedua gadis itu diam beberapa saat, lalu berkata serempak, "Kami tidak akan melakukannya. Tuan muda dan putri tidak akan membicarakannya, jadi yang terbaik adalah tidak mengatakan apa-apa." Sehubungan dengan wajah keluarga kekaisaran, mengatakan terlalu banyak akan mengakibatkan dieksekusi. Gadis-gadis itu secara alami tahu itu, dan itulah sebabnya mereka membuat keputusan untuk tetap diam. Kinmu memakai sepatunya dan berjalan keluar dengan batuk. Kedua pelayan istana segera menyambutnya. "Tuan muda bangun? Kami, para sister, kasar dan tidak sabar kemarin. Untungnya, dengan perhatian tuan muda, kami tidak kehilangan nyawa kami kepada Little Poison King." Kinmu membalas salam dan berkata, "Untungnya 2 kakak perempuan itu ada di sana dan melukai Little Poison King, mencegahnya dari kurang ajar." Kedua pelayan istana saling memandang dan tertawa serempak. "Tuan muda, jangan panggil kami kakak perempuan. Kami melayani janda permaisuri dan bahkan tidak memiliki nama keluarga, hanya nama. Saya dipanggil Jianqi, dan dia dipanggil Qinqi." Kedua pelayan istana itu tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihatnya mengukur mereka berdua untuk membedakan siapa itu Jianqi dan siapa Qinqi. Dengan tawa ini, Kinmu memperhatikan bahwa Jianqi memiliki gigi taring kecil di sebelah kirinya sedangkan Qinqi memiliki gigi taring kecil di sebelah kanannya. "Tuan muda, kami belum kembali sepanjang malam, jadi kami harus kembali ke istana lebih awal untuk melaporkan penyelesaian misi kami," kata Qinqi. Kinmu mengangguk dan berkata, "Setelah tidur malam, racun yang tersisa di tubuh Anda seharusnya sudah didetoksifikasi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Meski begitu, aku punya beberapa pelet detoksifikasi, jadi kalian berdua bisa membawanya." Kedua pelayan istana mengucapkan terima kasih dan menerima pelet detoksifikasi. Mereka akan pergi ketika suara Ling Yuxiu datang dari ruangan. "Tunggu aku. Aku akan kembali dengan kalian berdua." Kedua wanita itu berhenti dan melihat ke belakang untuk melihat Ling Yuxiu berlari ke arah mereka dengan panik. Pakaiannya berantakan, mantel bawah putihnya miring. Rambutnya yang indah juga berantakan, dan dia bergegas dengan pakaian luarnya tergenggam di bawah lengannya dan menarik sepatunya keluar dengan kakinya. Ketika dia menjatuhkannya, dia segera mengangkat kakinya untuk mengangkat sepatu itu, tetapi rambut hitam legamnya benar-benar tersebar, mengalir turun di bahunya seperti air terjun. Dia ingin mengendalikan rambutnya, tapi kemudian pakaian luar yang dipegangnya jatuh. Dia memotong sosok yang sangat menyesal. Kinmu menatapnya dan melihat dada montok yang hampir habis dari pakaiannya. Hati pemuda itu kemudian goyah, dan dia tidak tahu apakah harus memperingatkannya atau maju untuk membantunya mengembalikannya. Jianqi dan Qinqi saling memandang dan berjalan maju untuk mengawal sang putri kembali ke kamar untuk membantunya berpakaian dan merawat dirinya sendiri. Pipi Ling Yuxiu memerah karena malu, dan dia mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya dengan lembut, "Apakah aku akan hamil?" Kedua pelayan istana menatap dengan mata terbuka lebar dan bertanya dengan heran, "Mengapa putri mengatakan itu?" "Saya sudah mendengar dari orang-orang di istana mengatakan bahwa ketika seorang pria dan wanita tidur bersama, wanita itu akan hamil,"
kata Ling Yuxiu dengan serius. Kami tidur bersama hampir sepanjang hari dan malam, jadi aku mungkin saja hamil. Jian Qi tertawa terbahak-bahak. Putri, Anda salah, tidak seperti itu. Iya, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dengan jelas, tetapi tuan muda itu adalah tabib ilahi sehingga dia pasti memiliki cara untuk mencegah kehamilan. Ling Yuxiu membuka matanya lebar-lebar. Itu mungkin? Bukan begitu. Saya pernah mendengar beberapa ibu kaya yang tidak ingin melahirkan mencari apoteker untuk meresepkan obat agar mereka tidak hamil. Qinmu mengirim ketiga wanita itu dan memperhatikan bahwa bunga pir pada pohon pir kuning telah mekar, mengisi seluruh pohon dengan mekar mereka. Musim semi akhirnya tiba. Dia berpikir, ketika biji-bijian musim pertama matang, tahun bencana ini akhirnya akan berakhir. Dia mandi, dan karena hanya ada naga kilin yang menemaninya, dia tidak punya niat untuk memasak dan hanya turun gunung untuk makan. Ketika dia berjalan keluar dari halamannya, dia melihat Kanselir Bashan berjalan mengenakan kemeja. Dengan suara nyaring, dia berkata, "Aku melihat putri dan dua pelayan istana membawa lentera turun gunung. Mungkinkah mereka datang dari kamarmu?" Saudara senior tidak mengatakan omong kosong ketika Anda tidak memiliki bukti, kata Qinmu dengan wajah dan detak jantung yang normal. Apakah kakak laki-laki senior datang menemui saya tentang Pangongso? Apakah kamu sudah sarapan? Kanselir Bashan adalah mulut yang keras yang tidak kalah dengan Du Kuei. Jika insiden mengenai Ling Yuxiu dan dua pelayan istana yang tidur di kamar Qinmu selama satu malam diketahui olehnya, seluruh ibu kota akan mengetahuinya. Untuk Qinmu, itu dimulai dengan emosi dan berhenti dengan kesopanan. Dia tidak melakukan sesuatu yang keluar dari jalur, tetapi ini bukan masalah kecil bagi orang-orang sekuler. Jika berita tentang dia tidur dengan sang putri menyebar, kaisar akan mengeksekusinya, jadi yang terbaik adalah menyembunyikannya. Aku baru saja makan di bawah. Mengetahui bahwa kamu baru saja kembali dari istana dan pasti lapar setelah kelelahan begitu lama, aku membawakan makanan untukmu. Kanselir Bashan mengeluarkan beberapa paket kertas minyak, dan Qinmu mengambilnya darinya dengan terima kasih. Ketika dia membuka paket kertas, dia melihat nampan roti isi yang dikukus, semacam daging binatang aneh yang dimasak dengan air jernih, saus merah yang dibuat dengan tepung terfermentasi dicampur dengan daun bawang cincang halus, dan sayuran asin. Qinmu mengundangnya ke rumah untuk duduk dan makan. Kanselir Bashan memandangnya sambil meraih dirinya sendiri dan menghela nafas dengan sedih. Kaisar benar-benar pelit, tidak menyiapkan sesuatu yang baik untuk kamu makan ketika kamu ada di sana untuk mengobatinya. Itu benar, 6 arah Divine Treasure Pangongso sudah setengah jalan melalui wall break-nya. Sangat cepat. Qinmu mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi keheranan. Seseorang akan menjadi seorang praktisi seni ilahi dengan berkultivasi ke Six Direction Realm. Selama kultivasi seseorang, salah satu dari dunia membutuhkan penggilingan yang baik, sehingga seseorang seperti Qinmu memecahkan dinding 5 elemen harta karun dalam waktu 2 tahun sudah dianggap sangat cepat. Dia telah berkultivasi dengan rajin di alam 5 elemen selama hampir 1 tahun dan hanya mencapai batas alam 6 arah. Dia masih tidak tahu kapan dia akan berhasil menembus tembok. Ketika dia bertemu Pangongso terakhir kali, yang lain masih anak laki-laki di Spirit Embryo Realm, dan sekarang, setelah hanya setengah tahun, ranah Pangongso telah melampaui yang dari Qinmu. Yang lain telah menjadi praktisi seni ilahi dari 6 arah realm. Ini bukan kecepatan kultivasi biasa dan bisa disebut kecepatan dewa. Ada yang aneh dengan bocah itu. Kanselir Bashan menjepit sayur asin dan memasukkannya ke mulutnya. Aula 6 arah di Imperial College adalah tempat yang mengajarkan cara memecahkan dinding 6 arah harta karun ilahi dan semua sarjana di alam 5 elemen yang telah berkultivasi dengan sempurna akan pergi ke sana untuk mendengarkan ceramah. Chen Wanyun, Yu Qinghong, Qin Yu, Yun Kuei, Fatih Wei, dan bangsawan lainnya telah pergi ke sana, dan Pangongso ini juga ada di sana. Nun Hong Fa dari Hall of Six Directions mengatakan bahwa kemajuannya sangat cepat, dan dia tidak membutuhkan bimbingan sama sekali. Dia telah mencapai kesempurnaan di 5 elemen alam hanya 3 hari yang lalu dan sekarang dia sudah setengah jalan menembus dinding. Dalam 2 hari lagi, dia akan menjadi praktisi seni ilahi dari 6 arah alam. Itu benar. Pada tahap kultivasi manakah kamu sekarang? Aku pada dasarnya sempurna di 5 elemen alam. Qinmu makan seteguk besar daging, lalu berkata, hanya saja aku tidak memiliki pemahaman tentang 6 arah alam. Tatapan Kanselir Bashan berkedip. Kalau begitu, kamu harus mampir ke Hall of Six Directions. Nun Hong Fa mengajarkan ini secara khusus. Saya ingin melihat apakah Anda atau Pangongso lebih kuat. Qinmu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Saya merasa seperti tidak perlu untuk ini.
Aku, tubuh tuan. Ya, aku tahu, kaulah badan Overlord, yang paling penting, bocah sombong. Kanselir Bashan tersenyum. Aku menyuruh Chen Wanyun mengujinya, dan Wanyun hanya berhasil membuat 2 gerakan sebelum dia dikalahkan. Kinmu akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran, 2 gerakan? Kakak senior, apakah Anda yakin dia hanya menggunakan 2 gerakan untuk mengalahkan Chen Wanyun? Kanselir Bashan mengangguk. Kinmu memiliki ekspresi muram. Kecakapan Chen Wanyun memang luar biasa, dan dia adalah salah satu yang lebih luar biasa di antara generasi muda. Kecakapan dan pemahamannya hanyalah tingkat yang lebih rendah daripada Fozi dan Daozi, dan dia memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Ketika Fozi Foxin telah memblokir gerbang Imperial College saat itu, Chen Wanyun pergi untuk menantangnya dikalahkan hanya setelah lebih dari selusing gerakan. Ini jelas menunjukkan kemampuannya. Akumulasinya sangat kuat dan solid. Setelah menerima bimbingan Eternal PhD Imperial Preceptor, dia praktis tidak memiliki kekurangan. Setelah kembali dari perbatasan selatan, Kinmu semakin jarang melihatnya. Dia mendengar bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Floor of Heavenly Records, kemungkinan besar menumbuhkan keadaan transformasi Dewa 5 Elemen Alam. Bahkan jika Chen Wanyun yang telah berhasil menumbuhkan keadaan transformasi dewa tidak sebanding dengan Fozi Foxin, dia tidak jauh darinya. Kinmu berpendapat bahwa mengalahkan Chen Wanyun hanya dengan 2 gerakan akan sulit dicapai kecuali dia menggunakan gerakan yang kuat seperti Sword Treading Mountains and Rivers tepat di awal. Menarik. Setelah Kinmu selesai makan, dia menyeka mulutnya dan tersenyum. Marshal Han, apa yang kau rencanakan dengan mendorongku berkali-kali untuk pergi ke Hall of Six Directions dan bertemu dengan Pangongso itu? Kanselir Bashan berkata dengan santai, saya mencoba membuat Anda untuk menyelidikinya. Saya curiga dia dirasuki oleh roh. Selain itu, badan Tuan seharusnya tidak takut, kan? Kepemilikan roh? Kinmu sedikit terkejut dan ingat Jagal menyebutkan monster tua di Istana Emas yang telah bereinkarnasi 18 kali dan hidup melalui 19 masa hidup ketika mereka menuju ke Istana Emas Roland. Dia berteriak, apa yang Anda maksud adalah... Kanselir Bashan mengangguk dan berkata, saya menduga Pangongso bukan lagi Pangongso dan telah digantikan oleh monster tua yang sangat menakutkan, yang telah hidup selama 10.000 tahun. Dia adalah musuh lama guru pisau surga, yang karenanya guru meninggalkan namanya, tidak berani menggunakannya lagi. Kinmu mengangguk. Kanselir Bashan telah memberitahunya tentang ini sebelumnya. Tukang daging tidak memberitahu siapapun tentang namanya sebelumnya dan bahkan Kanselir Bashan tidak tahu namanya karena praktisi kuat Istana Emas Roland yang telah bereinkarnasi 18 kali. Itu adalah entitas yang menakutkan yang bisa mengeluarkan mantra dan membahayakan orang begitu dia tahu nama mereka. Chen Wanyun tidak bisa menggali informasi apapun darinya, jadi saya ingin Anda pergi menemuinya di Hall of Six Direction. Tatapan Kanselir Bashan berkedip ketika dia berkata, musuh terbesar Guru Heaven Knife adalah orang itu, dan jika Pangongso benar-benar kerasukannya, membunuh Pangongso berarti menyingkirkan musuh bagi guru. Namun, dia masih putra Han Barbarian di Empire, jadi tanpa kepastian yang pasti, saya tidak akan bergerak. Inilah sebabnya hanya kamu yang bisa mengujinya. Penampilannya kasar, tetapi pikirannya tajam. Kinmu bangkit dan berkata, saya juga mencoba untuk memecahkan dinding untuk memasuki 6 arah realm, jadi saya akan pergi ke Hall of Six Direction. Dia kemudian memerah karena malu. Kakak senior, aula mana Hall of Six Direction? Kanselir Bashan nyaris muntah darah. Kamu sudah berada di Imperial College selama hampir 1 tahun penuh, tetapi kamu masih belum tahu aula mana yang merupakan Hall of Six Direction? Kinmu berkata dengan malu, meskipun saya sudah datang ke Imperial College dulu, saya hanya menghadiri 1 pelajaran. Aku akan membawamu ke sana. Kanselir Bashan membawanya keluar dari kediaman Scholar dan mereka berjalan berdampingan. Sesuatu tiba-tiba muncul di benak Kinmu dan dia bertanya, saudara senior, apakah Anda pernah mendengar tentang Heavenly Senchul sebelumnya? Chapter 272. Kanselir Bashan melemparkannya ke depan Hall of Six Direction dan berbalik untuk segera pergi. Takut Kinmu akan terus mengomelinya untuk bergabung dengan Heavenly Senchul. Kinmu kemudian berkata dengan kesal, aku akan membuat kamu bergabung cepat atau lambat. Direktorat Hall of Six Direction adalah Nun Hong Fa. Dia adalah orang yang memiliki kebajikan dan prestise, dan juga orang dari agama Buddha, mengajar siswa sejak Imperial College didirikan di sini. Kinmu berjalan ke aula 6 arah, tapi masih terlalu dini, jadi belum ada sarjana yang datang untuk menghadiri kuliah. Namun, biarawati tua itu sudah ada di sini, membersihkan spik dan span aula. Ketika bel berbunyi, para cendekiawan berjalan masuk,
dan Nun Hong Fa memulai ceramah dengan tergesa-gesa. 6 arah? Apa 6 arah? Surga, bumi, dan 4 arah mata angin, itulah 6 arah. 6 arah ilahi harta karun ada di tubuh kita, dan jika kita ingin memecahkan dinding, kita harus mengkonfirmasi lokasi dinding 6 arah terlebih dahulu. Bagaimana kami bisa mengkonfirmasi? Kita perlu menghitung. Aku sudah membuat kalian merevisi perhitungan 6 arah kemarin, jadi sudahkah kalian merevisinya? Kinmu berkedip dan menatap orang lain di aula. Dia melihat ada cukup banyak cendekiawan yang menghadiri ceramah di sini, totalnya sekitar 30 orang. Chen Wanyun, Yu Qinghong, Xiun Xiang, dan sisanya ada di antara mereka. Lalu dia melihat Pang Ngongso. Pemuda ini tidak mendengarkan ceramah, tetapi telah menutup matanya, mencoba memecahkan dindingnya. Pidato Nun Hong Fa melambat. Seseorang yang berdiri di tanah datar dapat dengan mudah mengidentifikasi utara, selatan, timur, barat, atas, dan bawah, tetapi bagaimana Anda menentukan utara, selatan, timur, dan barat langit dan bumi di tubuh Anda? Kita dapat menggunakan harta semangat ilahi embrio roh Anda untuk menentukan ke atas dan ke bawah. Bagian atas kepala embrio roh adalah surga dan apa yang diinjak kaki adalah bumi. Dengan naik dan turun dikonfirmasi, kita masih perlu menentukan utara, selatan, timur, dan barat, yang memerlukan posisi 5 elemen bintang dari Vive Elements Divine Treasure. Anda semua telah mempelajari 10 kanon komputasi yang digunakan untuk menemukan 5 unsur bintang dan menggunakannya untuk menghitung utara, selatan, timur, dan barat langit dan bumi di hati Anda. Untuk itu, Anda akan membutuhkan 6 arah algoritma. Sekarang, mari kita beralih ke halaman 17 dari 6 arah Canon komputasional, South Compass Point Algorithm. Kinmu melihat sekeliling dan tiba-tiba seseorang menusuknya dari belakang. Dia berbalik dan melihat itu adalah Xiun Xiang. Orang suci Heavenly Saint Chult menggigit bibirnya dan berbisik, "Saya melihat Chult Master menyeret 3 gadis ke kamar Anda kemarin malam." "Kapan saya melakukan itu?" Kinmu dengan tegas membantah. Xiun Xiang berkata dengan lembut, "Salah satunya adalah putri ketujuh." Wajah Kinmu memerah. "Saintes, jangan mencemari reputasiku. Pinjamkan saya 6 arah Anda Canon komputasional untuk melihatnya. Ini pertama kalinya saya di sini, jadi saya tidak punya buku. Ruang kelas adalah tempat yang sakral, jadi bagaimana bisikan dapat dimaafkan?" Nun Hong Fa membanting meja dan berteriak, "Kalian berdua keluar, berdiri di sudut dinding." Xiun Xiang meraih Canon 6 Direction komputasional dan berjalan keluar bersama Kinmu. Mereka berdua bersandar di dinding, dan Xiun Xiang memberikan kanon perhitungan kepadanya sambil mencibir, "Chult is lusty, hati-hati dalam kesulitan yang sama dengan Chult Master Li." Kinmu membuka kanon komputasi dan melihat banyak metode perhitungan. Ini adalah metode perhitungan yang dikembangkan dengan 10 kanon komputasi, menggunakan fondasi 5 bintang elemen untuk menghitung lokasi tepat dari utara, selatan, timur, dan barat. Apa yang Nun Hong Fa ceritakan adalah algoritma South Compass Point pada halaman 17 yang dapat membantu menentukan selatan. Selama selatan ditentukan, utara, timur, dan barat juga dapat ditemukan. Garis lurus kemudian akan ditarik dari atas ke bawah dan satu akan dapat menentukan lokasi paling tepat dari 6 arah dinding dalam tubuh manusia. Semua orang unik dan dengan demikian lokasi harta karun ilahi 5 elemen setiap orang berbeda. Namun, itu hanya harus menjadi cara untuk menentukan 6 arah harta ilahi. Inilah sebabnya mengapa lokasi 6 arah ilahi harta karun semua sedikit berbeda, sehingga perhitungannya harus tepat dan tidak mengandung kesalahan. Tidak lama kemudian, Kinmu selesai menjelajahi melalui 6 arah komputasional Canon. Dia belajar bahwa apa yang digunakan Canon 6 Direction komputasional adalah sistem fase 5 fase dan sistem senari 6 arah. Diperlukan untuk mengubah sistem kuinari yang digunakan untuk menghitung 5 elemen bintang menjadi sistem senari sebelum menghitung. Kinmu tertegun dan tiba-tiba memikirkan saran Raja Iblis Dutian. Dutian Devil King pernah mengatakan sistem oktal dapat dihitung menggunakan 8 trigram, dan karena ini, Kinmu telah tercerahkan dan memahami alat perhitungan lain dalam Canon komputasional Canon of Supreme Mystery. 8 trigram Taiji termasuk sistem binary yin dan yang, sistem 4 simbol kuartener, dan sistem oktal 8 trigram. Namun, jika ia menambahkan sistem fase 5 fase dan sistem senari 6 arah, alat perhitungan ini akan menjadi lebih rumit. Eternal PhD Imperial Preceptor mengatakan 4 tubuh roh besar bukanlah 5 fase. Sebaliknya, setiap jenis tubuh roh mencakup 5 fase. Ini berarti bahwa 4 tubuh roh agung, naga hijau, harimau putih, vermilion bird, dan kura-kura hitam,
adalah 4 simbol dalam 8 trigram Taiji. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas bagi Kinmu. Ada 4 simbol, dan masing-masing dari mereka memiliki 5 fase. Dengan demikian, pengaturan berbeda dari 5 fase membentuk simbol. Ini juga berarti bahwa perhitungan sistem fase 5 fase dapat digunakan untuk menghitung transformasi dari 4 simbol. Dengan cara ini, ia akan memiliki alat penghitungan dari 5 menjadi 4. Dan untuk 6 arah, 4 simbol dapat digunakan untuk menentukan utara, selatan, timur, dan barat, dan dengan yin dan yang, ia akan memiliki alat untuk menghitung 6 arah. Ini berarti bahwa saya dapat dengan cepat menghitung lokasi harta karun ilahi 6 arah saya. Kinmu mengembalikan Six Direction Computational Cannon ke Si Yunxiang dan mengulurkan tangannya. Menempatkan telapak tangan kanannya di telapak tangan kirinya, dia menariknya terbuka ke atas dan ke bawah dan ki vitalnya langsung membentuk diagram Taiji aneh yang mencakup yin dan yang, 4 simbol, dan 5 fase yang termasuk dalam 4 simbol. Kinmu menarik tangannya sekali lagi dalam kegembiraan dan lapisan diagram 5 fase Taiji pecah, beroperasi masing-masing dalam proses reguler dan menyeluruh. Si Yunxiang melihat diagram yang terus berubah dan segera bertanya, "Bagaimana Anda menghitung itu?" Ini sedikit berbeda dari apa yang diajarkan oleh Nun Hong Fa. Biarkan saya menyalinnya. Kinmu menghitung dengan cepat dan membagi pikirannya menjadi 2 untuk memberitahunya tentang apa yang telah dia pahami. Mata Si Yunxiang menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia juga lebih berbakat daripada yang lain dan dengan cepat memahami keajaibannya. Dia berseru dengan kagum, "Metode ini bagus." Metode dalam Six Direction Computational Cannon terlalu rumit dan membutuhkan 1 hingga 2 bulan untuk dapat menghitung hasilnya, membuatnya rentan terhadap kesalahan. Tidak akan ada kesalahan menggunakan metode Anda dan kami dapat menghitungnya hanya dalam 2 hingga 4 jam. Kinmu tersenyum. Taiji, 4 simbol, 5 elemen, 6 arah, dan 8 trigram awalnya merupakan alat perhitungan yang digunakan untuk operasi. Sekarang setelah dia melihat Computational Cannon of Supreme Mystery, dia merasa semua jenis masalah yang sulit dipahami mudah dipecahkan, dan dia merasa bahagia. Namun, jika dia ingin berhasil dalam menumbuhkan seni ilahi teleportasi, hanya canon komputasi dari misteri tertinggi saja tidak cukup. Nun Hong Fa masih memberikan ceramah di aula. Seiring berjalannya waktu, Kinmu akhirnya menentukan lokasi 6 arah harta ilahinya, yang berada di suatu tempat di dekat dantiannya, yang menghubungkan surga ke bumi. Lokasi itu kadang-kadang juga disebut dantian bawah, tempat di mana 6 arah bertemu, sementara orang-orang dari Dao Sekte menyebutnya sebagai pengadilan kuning. Dantian tengah berada di jantung dan disebut Istana Crimson. Dantian atas terletak di jantung alis, dan Dao Sekte menyebutnya sebagai platform roh, sedangkan agama Buddha menyebutnya sebagai gunung inci persegi. Kinmu menentukan di mana Istana Crimsonnya berada, dan langsung mengumpulkan semua ki vitalnya untuk bergegas menuju dinding 6 arahnya. Kultivasinya awalnya padat dan jauh lebih baik daripada rekan-rekannya. Mengumpulkan semua ki vitalnya kali ini, dia menghantam dinding 6 arah, dan itu langsung dipenuhi dengan retakan. Suara ledakan ombak besar datang dari tubuhnya saat Kinmu mengumpulkan vitalnya dan memukulnya untuk kedua kalinya. Suara itu bahkan lebih beresonansi kali ini, dan sepertinya ombak yang marah membelah pantai. Mereka naik ke awan, dan suaranya menjadi lebih keras dan lebih intens setiap kali. Pukulan dari ki vital Kinmu menjadi lebih ganas dan lebih ganas setiap kali. 6 arah dindingnya tiba-tiba pecah, dan celah besar muncul. Kinmu terus mengumpulkan ki vitalnya untuk memukul dinding yang rusak, memperluas celah. Di aula 6 arah, Nun Hong Fa dan para cendekiawan lainnya juga mendengar suara ki vital bertabrakan dari tubuh Kinmu dan mengungkapkan ekspresi heran. Akademisi Kekaisaran. Nun Hong Fa segera berlari panik dan berkata, "Jika Anda tidak menghitung lokasi yang tepat dari dinding 6 arah dan menghancurkannya dengan terburu-buru, Anda akan mati." Sama seperti dia mengatakannya, gemuruh yang keras tiba-tiba datang dari tubuh Kinmu seolah-olah langit dan bumi telah dibuka. Budidaya Kinmu kemudian naik dengan cepat. 6 arah tembok rusak. 6 arah harta karun ilahi bangkit. Tepat pada saat itu, gemuruh lain datang dari Hall of Six Directions, dan Pangongso yang berhasil membangunkan 6 arah ilahi harta karun. Hanya saja perhatian semua cendekiawan dan Nun Hong Fa di Hall of Six Directions telah tertarik oleh Kinmu sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Udara di sekitar Pangongso menjadi lebih padat dan lebih padat. Tatapannya berkedip ketika dia bangkit dari tikar untuk melihat keluar aula. Nun Hong Fa tertegun dan segera berkata, "Akademisi Kekaisaran, coba tutup semua harta ilahi Anda dan hancurkan semuanya terbuka dalam sekali jalan." Kinmu mengambil napas dalam-dalam dan menutup harta karun ilahi embrio rohnya, harta karun 5 elemen,
dan 6 arah harta ilahi. Dia kemudian berteriak rendah dan gemuruh datang dari platform rohnya, Istana Merah Tua, dan Pengadilan Kekaisaran. Ada total 3 keributan ketika 3 harta ilahi besarnya terbuka dan auranya meningkat secara eksponensial. Anda benar-benar membangunkan 6 arah harta ilahi Anda. Nun Hong Fa menghela napas takjub dan memandang si Yun Xiang yang ada di samping. Gadis ini juga berusaha memecahkan dinding 6 arahnya. Jelas bahwa dia juga telah menemukan lokasi yang tepat dari dinding 6 arahnya. Biarawati itu mengejar kedua pemuda dan pemudi berbisik keluar aula dan tidak pernah berharap mereka berdua menemukan lokasi dinding 6 arah mereka dalam waktu singkat. Salah satu dari mereka bahkan berhasil memecahkan dinding pada percobaan pertamanya dan menjadi seorang praktisi seni ilahi dari 6 arah alam. Nun Hong Fa menyatukan kedua telapak tangannya. Chultema, Akademisi Kekaisaran, kamu tampaknya memiliki metode rahasia untuk menghitung lokasi Six Direction Wall yang jauh lebih cepat daripada canan komputasional canan suster 6 arah Biarawati Malang ini. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjatuhkannya. Kinmu tersenyum. Biarawati terlalu sopan. Kemampuan saya sedikit dan saya tidak berani pamer di depan semua orang. Namun, saya bersedia membagikan apa yang telah saya pahami dengan Anda dan rekan-rekan sarjana. Nun Hong Fa senang dan segera mengundangnya ke aula. Dia berkata kepada semua cendekiawan, hari ini saya telah mengundang Akademisi Kekaisaran untuk memberi kalian kuliah. Akademisi Kekaisaran, kumohon. Kinmu memandang Pangongso yang sedang duduk di belakang aula dan tersenyum. Pangeran Pangongso dari tembok besar juga telah merusak dinding 6 arahnya dan menjadi seorang praktisi seni ilahi. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk membagikan apa yang telah Anda pelajari? Semua orang balas menatap Pangongso, yang menggelengkan kepalanya. Aku seorang barbar dari tembok besar, jadi aku tidak berani pamer. Kultus Master Qin, tolong. Kinmu menyipitkan matanya dan mengatakan teknik operasinya kepada semua orang di aula. Nun Hong Fa terkejut dan senang, dan dia mengambil kesempatan untuk terus bertanya. Dia kagum pada tekniknya, membuat semua orang di aula mabuk oleh kuliah. Setelah beberapa waktu, Kinmu akhirnya selesai berbicara tentang teknik operasinya dan para ulama di aula mengujinya, mencoba menguasainya. Namun, karena beberapa orang memiliki kebijaksanaan tinggi dan beberapa orang memiliki pemahaman yang rendah, tidak semua orang bisa menguasainya. Akademisi Kekaisaran, dengan teknik operasi semacam ini darimu, Biarawati Malang ini akan dapat mengkompilasi ulang canon 6 arah komputasi. Nun Hong Fa tersenyum. Aku ingin tahu apakah akademisi bersedia untuk menandatangani namanya sebagai penulis bersama? Kinmu berkata dengan tegas, ini adalah perbuatan baik yang bisa bermanfaat bagi orang-orang selama 1000 tahun yang akan datang. Jika saya bisa menandatangani nama saya di atasnya, tentu saja saya akan senang. Namun, nama saya di sana pastilah surgawi Senchult Master Kinmu. Wajah Nun Hong Fa menghitam, dan dia berpikir dalam hati, dia adalah guru kultus surgawi, jadi jika namaku terlihat di sampingnya, bukankah aku akan terlihat sebagai seseorang dari jalur iblis juga? Luar biasa, suster miskin ini dipengaruhi oleh reputasi lagi. Untuk disejajarkan dengan pemuja setan surgawi, Biarawati Malang ini kemudian menjadi yang terhormat. Kinmu memandang Pangongso dan tersenyum. Pangeran kecil, Anda dan saya menerobos dan menjadi praktisi seni ilahi dari Six Direction Realm pada waktu yang hampir bersamaan. Inilah yang disebut pada waktu yang tepat di tempat yang tepat. Sangat jarang bagi kita untuk berada di dunia yang sama, jadi mengapa kita tidak bertukar pukulan? Pangongso menggelengkan kepalanya. Chult Master Qin bercanda, saya di sini untuk mencari pengetahuan. Kinmu tersenyum dan berkata, mencari pengetahuan? Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.